Sobat Masapot, dimanapun berada. Semoga semua dalam keadaan sehat. Hari ini saya bersama dengan Pendeta Dedi Roni Purba akan membawakan satu bahan khotbah yang khusus kami akan sajikan untuk tanggal 1 Januari 2025. Sebelum kami mulai pembahasan sermon kali ini, marilah kita bersatu dalam doa. Terima kasih ya Tuhan, pada kesempatan ini kami hamba-Mu akan mencoba untuk membahas satu perikop yang akan diberitakan pada tanggal 1 Januari 2025. Berkati kami Tuhan, sebagai narasumber hari ini, kiranya apa yang kami sampaikan berkenan di hati Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sobat Masapot yang dikasih Tuhan, kita akan membahas satu perikop khotbah untuk tanggal 1 Januari 2025 bersama dengan saya Pendeta Dedi Roni Purba. Apa kabar Bang Pendeta? Sudah habis kue Natalnya? Masih banyak bang, masih tahun Masih baru, banyak. suasana tahun baru Oke, masih banyak ini. masih Sukacita banyak juga ya. masih penuh. Wis, makanya Sobat Masapot jangan sungkan untuk berkunjung ke rumah Pendeta Dedi ya, untuk mengambil roti Natal. Amin. Baik, kita akan membacakan satu perikop. Saya bacakan Matius 25 ayat 14 sampai 30. Matius 25 ayat 14 sampai 30. Perumpamaan tentang talenta. Sebab hal kerajaan sorga sama seperti seseorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lain lagi 1. Masing-masing menurut kesanggupannya, lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu, ia menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, Tuan, 5 talenta Tuan percayakan kepadaku, lihat aku telah beroleh laba 5 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia, engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu. Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu, katanya, Tuan, 2 talenta Tuhan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuan, aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuhan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan itu dalam tanah. Ini, terimalah kepunyaan Tuhan. Maka jawab tuannya itu, hai kamu hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu, sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Ya, demikian
pembacaan firman Tuhan yang menjadi tema kita hari ini untuk tanggal 1 Januari ini, Bang Pendeta Dedi, menjadi hamba yang dapat dipercaya. Nah, di sini kita melihat bahwa Tuhan Yesus memberikan satu perumpamaan. Nah, mungkin Bang Dedi boleh dulu sedikit sharing perumpamaan itu sebenarnya Tuhan Yesus tunjukkan dalam rangka fungsinya untuk apa. Karena banyak sekali perumpamaan dari Tuhan Yesus ini. Salah satunya adalah perumpamaan tentang talenta. Jadi kita bisa lihat latar belakang dari perumpamaan talenta ini. Kenapa dan apa yang mau ditekankan dari perumpamaan ini. Silakan Bang Pendeta Dedi. Oke, baik sobat-sobat Mas Apo, terima kasih kepada Bang Pendeta Adrian Raja Nagur Purbaya. Namun sebelumnya selamat tahun baru untuk kita semua. Iya, terima kasih ya. Sobat-sobat Mas Apot, eh, ada banyak perumpamaan yang Tuhan Yesus pakai untuk menggambarkan tentang kerajaan sorga itu. Artinya perumpamaan itu memiliki suatu fungsi supaya para pendengarnya itu bisa memahami secara langsung. Namun dalam hal ini kita perlu hati-hati sehingga kita tidak menuju kepada kata-kata dalam perumpamaan itu, tapi kita harus mendapatkan makna dalam perumpamaan itu. Jadi perumpamaan itu ada banyak yang Tuhan Yesus pakai untuk menjelaskan sehingga para pendengarnya itu lebih enak mendengarnya. Karena kan kalau kita lihat dalam perumpamaan-perumpamaan ini kan bukan langsung ditulis, tidak, tapi dulunya diucapkan, didengarkan, dan pada akhirnya lama setelah itu baru dicatatkan kembali. Jadi apa ini merupakan suatu pengajaran juga. Tapi intinya Bang Pendeta Adrian, bahwa perumpamaan ini untuk menjelaskan tentang hal kerajaan sorga. Maka jangan kita nanti ambil soal soal kan ini berbicara tentang uang nantinya, talenta perumpamaan tentang uang. Jadi bukan soal uangnya, tapi apa maknanya itu mau kita lihat cara di situ, Bang. Iya, terima kasih Bang Pendeta Dedi. Jadi tadi sudah sangat tegas disampaikan perumpamaan itu fungsinya pengajaran dan kita jangan terjebak dengan kata-kata di dalamnya, tapi tujuannya ini adalah menceritakan atau mengajarkan tentang kerajaan sorga. Nah, di sini Bang Pendeta Dedi, Tuhan Yesus memakai istilah talenta. Jadi memang tadi sudah sedikit disinggung, talenta itu dalam tradisi orang Israel adalah apa ya, semacam alat pertukaran ya, uang yang kita sebut sekarang pertukaran, satu talenta begitu sama dengan dirham atau dinar begitu ya. Nah, kira-kira dari perumpamaan talenta ini apa saja yang bisa kita gali sehingga dapat tadi tujuannya tadi tentang kerajaan sorga tadi. Karena di dalam ini ada tuan, lalu ada tiga hamba. Nah, coba Bang Pendeta Dedi kita sharing dulu terkait dengan inti ataupun isi dari perumpamaan tentang talenta ini. Oke, terima kasih kepada Bang Pendeta Adrian. Jadi zaman Yesus itu bukan hal yang baru ketika seseorang tuan itu ketika mau bepergian, dia mempercayakan apa yang dimilikinya untuk dikembangkan oleh para budaknya. Jadi itu suatu kebiasaan bagi mereka. Namun dalam hal ini itu juga dipakai oleh Yesus untuk menggambarkan bagaimana tentang kerajaan Allah itu, di mana Yesus memberikan sesuatu yang berharga. Sebenarnya kalau talenta di sini adalah sesuatu yang besar, sesuatu yang tidak dapat diukur, tapi disinilah letak kepercayaan seorang tuan kepada hambanya setelah dia memberikannya, bagaimana nanti yang menerima itu, apakah dia merespon dengan baik, apakah dia menghargai, jadi di situ dia letak. Kalau ini kan perumpamaan tentang ada tuan memberikan 5 talenta, 2 talenta, dan 1 talenta. Tapi di sini penekanannya adalah bagaimana apa yang Tuhan berikan kepada manusia dan sejauh mana kita meresponnya itu, dan sejauh mana kita juga merupakan wakil daripada Kristus itu untuk mempergunakan semua kepercayaan yang sudah diberikan Tuhan kepada kita. Jadi dari sini nanti kita lihat dia, Bang. Jadi bukan hanya berbicara soal uang. Nanti jatuhnya, oh berarti ini soal uang. Berarti kalau dikasih uang harus bisa bukan di situ dia, Bang. Tapi bagaimana Allah
memberikan sesuatu yang paling berharga. Kalau ukuran kalau kita lihat di sini ukuran ada 5 talenta atau diwangkan itu saya coba-coba lihat itu hampir setara dengan eh, 15 sampai 20 tahun gaji upahan. Kita bayangkan itu ya. Disitulah banyaknya 15 sampai 20 tahun upah. Kan begitu besar sebenarnya yang dipercayakan kepada eh, hambanya tadi itu. Jadi itulah letak bahwa Allah juga memberikan kepercayaan kepada kita manusia. Atau boleh langsung Bang, kalau kita lihat kan ini tanggal 1 nih. Tanggal 1 Januari berarti Allah masih mempercayakan kita melewati tahun 2024. Nah, dari sini nanti kan kita mulai bagaimana nanti ketika kita sudah diberikan hari pertama, apa yang harus kita kerjakan di situ dia, Bang. Iya, jadi yang saya tangkap tadi, jangan kita melihat perumpamaan talenta ini hanya kepada material ya, atau uang atau satu hal khusus, tapi hal yang berharga, yang paling berharga. Boleh nggak kita menyebutkan hal yang paling berharga adalah hidup kita itu sendiri, Bang Pendeta Dedi. Jadi bagaimana kita dipercayakan oleh Tuhan, kita diberikan hidup, seperti Abang bilang tadi, di tahun yang baru, kita dikasih kesempatan lagi menjadi, artinya katakanlah, kesempatan untuk melakukan hal-hal yang baik di tahun yang baru. Nah, di sini ada beberapa tafsiran, Bang Pendeta Dedi, bahwa kalau kita hanya membuat spesifik ini soal materi, nah itu tadi bahaya. Bagaimana dengan yang disabilitas? Bagaimana dengan yang miskin? Bagaimana dengan orang yang berkekurangan? Nah, kalau kita hanya membuat kelipatannya tadi 5, 2, 1, jadi seolah-olah nanti kita pikir ini hanya bersifat jumlah atau bersifat kuantitas begitu. Nah, saya juga membaca dari beberapa sumber bahwa Tuhan Yesus memberikan perumpamaan talenta ini adalah dalam rangka untuk memberikan gambaran bahwa setiap manusia itu berharga, tetapi fokusnya adalah Tuhan memberikan hidup yang berharga itu untuk dipertanggungjawabkan, untuk menjadi sebuah bukti bagi manusia, ada laporan, kira-kira begitu. Karena kalau kita ambil runutnya tadi, eh, ketika tuannya itu pergi, ketika dipercayakan tadi seperti yang dibilang Bang Pendeta Dedi tadi, hamba yang pertama dan yang kedua memberikan laporan yang baik. Padahal hamba yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang pertama tadi mendapatkan 5, yang kedua mendapatkan 2, yang terakhir mendapatkan 1. Awalnya ketika diberikan itu dipercayakan, mereka tidak ada yang menolak. Mereka tidak ada yang artinya katakanlah yang menggerutu atau bersungut-sungut. Tetapi ketika tuannya pulang dan katakanlah meminta laporan, maka saya menafsirnya seperti ini. Kalau Tuhan memberikan kepada kita kehidupan, lalu nanti Tuhan akan tanya kepada kita pertanggungjawabannya. Apa yang sudah kau lakukan dalam hidupmu? Nah, kalau kita ambil tadi satu tafsiran yang utuh tadi, seperti dikatakan Pendeta Dedi tadi, ini soal kehidupan kita, berarti hidupmu itu sudahkah dilakukan untuk melipat gandakan apa yang Tuhan percayakan? Bisa melalui bakat, bisa melalui harta, bisa melalui waktu, bisa melalui apa yang paling berharga tadi, dan masih banyak lagi. Jadi kalau saya melihat memang perumpamaan talenta ini diberikan Tuhan Yesus untuk mengajarkan soal kerajaan sorga, ada responsibility di situ, ada tanggung jawab di situ, ada hal yang harus dilaporkan di situ, yaitu tadi soal bagaimana kinerja ataupun kehidupan kita yang harus kita berikan dampak. Nah, menariknya di sini Bang Pendeta Dedi, ya mungkin karena kita di sini berdua ya, bisa saja Bang Dedi juga narasumber, saya juga narasumber, namanya juga sharing, apalagi menjelang tahun baru kan, berbagi ya kan. Jadi ini khotbah tahun baru, apakah Bang Pendeta Dedi bisa melihat eh, bagaimana kita merefleksikan khotbah ini? Karena ini di tanggal 1 gitu kan. Tanggal 1 kita langsung diingatkan tentang talenta, tentang yang berharga yang diberikan Tuhan kepada kita. Mungkin Bang Pendeta Dedi bisa memberikan beberapa refleksi untuk perikop khotbah kita ini.
Baik, sobat-sobat Mas Apot. Yang pastinya memang setiap talenta karunia Tuhan yang sudah diberikan kepada kita itu harus memang kita pertanggungjawabkan pada akhirnya. Jadi tidak ada sebuah talenta itu yang memang berlalu begitu saja. Namun ada sepertinya kesempatan ketika Tuhan belum kunjung juga datang, terkadang manusia di situ menyalahgunakan kesempatan itu untuk mempergunakan talenta-talenta yang dimilikinya itu hanya untuk memegahkan diri atau bahkan memendam talenta-talenta yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Maka dalam hal ini teman-teman, eh, ketika kita sudah boleh sampai di tanggal satu ini, tentu ini juga sangat berdampak seperti yang saya ungkapkan tadi itu, suatu kepercayaan Tuhan ini kita boleh melewati, ibaratnya menyeberang. Ibaratnya menyeberang kan, kita sudah diseberangkan di tahun 2025 dan harus kita yakini tak ada satu jiwa pun yang Tuhan seberangkan tanpa tujuan. Nah, jadi kita nggak diseberangkan dengan begitu-begitu saja, tidak. Tapi punya satu tujuan misi di situ. Dan kita juga tahu bahwasanya ketika Yesus mau mengutus setiap manusia kan tidak ada yang berangkatkan dengan tangan kosong, pasti Tuhan sudah memperlengkapi kita. Nah, disinilah kita harus meyakini sobat-sobat Mas Hafod bahwa ketika aku mau melangkah di tahun 2025 ini ada talenta yang Tuhan berikan. Namun tadi disebutkan juga ya, kita diberikan talenta sesuai dengan kemampuan kita dan memang tidak ada yang protes di situ. Sesuai dengan kemampuan kita. Tapi pada dasarnya saya melihat tadi saya masih dalam hari ya. Hari sama. Hari sama. Selama 365 hari kita mau menginvestasikan segala berkat-berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Tadi sudah dijelaskan sama Pendeta Adrian. Mungkin kita memiliki talenta untuk memimpin, talenta untuk berkarya, talenta untuk memberikan apa segalanya lah. Bahkan kesempatan itu adalah sesuatu hal yang berharga bagi Tuhan. Dan untuk menekankan itu juga, Bang Pendeta Adrian, ketika kita katakan tadi kan tak satu pun semuanya harus dipertanggungjawabkan. Dan yang 5 talenta dan 2 talenta, kayaknya enak-enak sekali Bang Adrian ya. Wah, engkau akan kuberikan lagi tanggung jawab yang lebih besar. Dan engkau akan berbahagia bersamaku. Kan inilah sebenarnya yang kita nantikan. Jadi sesuatu yang kita kerjakan itu sobat-sobat Masapo tidak ada yang sia-sia di hadapan Tuhan. Bahkan pada akhirnya ketika kita sudah mengerjakannya, maka ada kata aku memberikan eh, tanggung jawab yang lebih besar lagi. Mungkin itu dulu untuk dalam hal ini Bang Pendeta Adrian. Ya, terima kasih Bang Pendeta Dedi. Ini menarik ya, Sobat Masapot. Tadi Bang Pendeta Dedi sudah memberikan sebuah eh, keterangan bahwa hamba yang pertama dan kedua tadi itu mendapatkan katakanlah apresiasi dari tuannya. Nah, di sini kita melihat ada dua bahagian berarti bahwa yang mendapatkan 5 talenta dan 2 talenta diapresiasi oleh tuannya dan diberikan katakanlah keistimewaan berbahagia bersama dengan tuannya itu. Tetapi justru hal yang paling kita lihat sangat menyedihkan bagaimana kondisi hamba yang pertama itu. Nah, di sini saya mencoba untuk yang mendapatkan talenta yang satu tadi, maksud saya itu mendapatkan hukuman, ya, kemarahan dari tuannya. Nah, di sini saya mau mencoba menafsirkannya, berarti Tuhan memberikan kesempatan kepada kita, sekaligus juga warning. Jadi orang-orang yang percaya jangan sampai menyia-nyiakan kesempatan tadi 365 hari tadi. Sebab dalam hal kerajaan sorga ada juga disebut dengan penghakiman. Nah, artinya ini menjadi satu paket orang yang berbuat dengan konsisten, orang yang bekerja keras, orang yang memanfaatkan talentanya, orang yang mengembangkan dirinya, dia akan mendapatkan upah, mendapatkan apresiasi dari Tuhan. Tetapi sebaliknya orang yang menyembunyikan talentanya, tidak memanfaatkan kesempatan, dan cenderung untuk justru marah kepada tuannya, dikatakan tuannya kejam, ini berarti kita marah dengan kehidupan kita karena diberikan seperti
kita bandingkan dengan orang lain, begitu kan? Nah, ini juga menjadi penafsiran yang menarik. Saya pikir kita nggak perlu membanding-bandingkan hidup kita, sebab Tuhan tahu apa yang menjadi yang terbaik bagi kita. Jadi saya mau tambahkan sedikit, Bang Pendeta Dedi, untuk sobat Masapot yang mengalami katakanlah kondisi ekonomi, bahkan keterbatasan fisik yang dianggap kurang, jangan anggap Tuhan itu kejam. Itu adalah cara Tuhan untuk memberikan saudara kesempatan juga untuk berkarya. Jadi saya sangat senang dan bangga kepada teman-teman disabilitas yang bisa berkarya meskipun fisik mereka kurang. Nah, ini juga menandakan bahwa mereka sangat loyal, setia kepada apa yang Tuhan berikan kepada mereka. Justru tidak mereka marah, justru mereka tidak terlarut dengan kesedihan seperti hamba yang mendapatkan satu talenta tadi. Cuman di sini yang menarik, kemarahan Tuhan itu dilanjutkan seperti ini, Bang Pendeta Dedi. Dikatakan tadi, kenapa tidak kau berikan kepada orang supaya itu bisa dibungakan? Ini juga hati-hati kita menafsirkannya. Kalau tadi Bang Pendeta Dedi sudah sedikit menyinggung tadi, kalau ini bicara soal uang, nah ini bisa bahaya tafsirannya. Dia hanya sebatas untuk membunga-bungakan uang. Padahal maksud Tuhan di situ adalah, kenapa tidak kau pakai kesempatanmu dengan segala macam cara untuk mengembangkan talentamu itu. Itu sebenarnya kalau saya lihat. Jadi bukan kita fokus untuk membungakan uang, karena pada zaman Yesus hal yang lumrah itu meminjamkan uang. Artinya dalam transaksi kemasyarakatan, dalam lingkungan sosial, orang yang kaya yang lebih punya uang banyak itu sering meminjamkan uang. Itu makanya ada hutang para budak. Jadi nanti di tahun Yobel hutang-hutang itu bisa diputihkan atau dilunaskan. Jadi sebenarnya Yesus memakai perkataan itu dengan tujuan supaya kita tidak kehilangan akal untuk mengembangkan bakat kita atau talenta ataupun kehidupan kita ini dengan segala cara yang Tuhan berkenan, begitu. Jadi dua poin tadi yang saya tangkap dengan penjelasan Pendeta Dedi tadi, yang konsisten dan yang setia dengan kehidupan yang berharga diberikan Tuhan kepadanya, dia akan memperoleh hasil dan apresiasi tadi. Tapi yang menyia-nyiakan, yang menunda, yang tidak mengembangkan, bahkan menyembunyikan apa yang dia miliki, yang diberikan Tuhan, justru dia akan mendapatkan hukuman. Jadi ini sangat menarik, di tanggal 1 justru kita diperhadapkan pada dua sisi ini. Sehingga kita tahu langkah mana yang mau kita lakukan untuk mengawali tahun baru 2025. Ya, Bang Pendeta Dedi, tema kita menjadi hamba yang dapat dipercaya. Nah, ini kan menjadi isu yang sudah lama sebenarnya beredar ini, Bang Pendeta Dedi. Kita pasti senang punya teman yang gabe haposan ya, dapat dipercaya. Punya teman, sahabat, keluarga, sesama parhorja, di kalangan sintua, sesama pendeta. Ini menjadi sebuah substansi yang berharga. Kalau saya dipercaya oleh Bang Pendeta Dedi, saya bangga. Berarti saya dianggap memiliki kapasitas untuk bertanggung jawab. Tapi kalau sudah sempat ada seseorang yang di blacklist, tidak dipercaya, ini menjadi hal yang negatif, stigma yang negatif. Nah, tema kita ini mau kita arahkan kira-kira lebih spesifik ke arah mana ini, Bang Pendeta Dedi? Menjadi hamba yang dapat dipercaya. Silakan, Bang. Oke, baik. Memang itulah kelemahan dari kita, Bang Adrian. Kadang kalau diberikan kesempatan, jangan laku. Nah, tapi ketika diberikan kesempatan, kok seolah-olah menolak yang lain aja lah. Nah, di sini kita kalau disuruh malah bilangnya kok jadi aku disuruh, ketika kita diberikan pekerjaan atau tanggung jawab, kita menolak. Namun disitulah keadaan kita yang sekarang. Namun menariknya di sini saya lihat kan ada tiga respon lah yang kita lihat di sini. Ada yang mengerjakan dan ada satu lagi yang memang langsung dikatakan oleh tuannya, hai yang jahat dan yang malas. Jadi responnya ini sebenarnya ada kata malas. Kadang orang menyepelekan persoalan malas. Untuk bangun tidur aja, artinya orang masih malas, malas ah. Ternyata kata malas ini juga merupakan suatu pelanggaran ternyata di depan Tuhan, sobat Mas Tafot.
Yang terkadang kita kecil, oh ini nggak apa-apa ini kalau hanya malas aja, malas mager, malas gerak. Ternyata itu juga suatu berdampak bagi kita ketika kita menerima suatu pekerjaan. Maka eh, menjadi hamba yang dapat dipercaya, tentunya kita juga harus berani mengambil risiko, sobat-sobat Masaput. Karena kan kalau yang ketiga tadi itu kan dia takut mengambil risiko. Ah, nanti aku tahu Tuhan itu Tuhan yang kejam. Nanti ketika aku menggunakan uang ini ternyata tidak menghasilkan, aku yang kena, lebih baik saya simpan. Ternyata resiko terbesar adalah ketika kita tidak mengambil resiko. Jadi itu yang terbesar, sobat-sobat. Artinya ketika sudah Tuhan berikan kepada kita apapun itu harus kita pertanggungjawabkan. Bahkan sebuah pensil pun yang diberikan kepada kita, bagaimana kita mempertanggungjawabkan sebuah pensil? Apakah kita sudah tuliskan hal yang baik? Apakah kita sudah menciptakan karya yang indah? Atau sejauh mana kita sudah mempergunakan itu dengan maksimal? Atau hanya kita, ya ada orang yang kalau sebuah pensil itu hanya dia asah, dia tajamkan, setelah itu dia simpan kembali. Karena dia melihat kenakannya, dia simpan. Tidak. Tapi bagaimana sesuatu yang Tuhan pakai ini bisa menciptakan karya yang besar sesuai dengan kerajaan sorga itu yang kita ciptakan di tengah-tengah dunia ini. Jadi di situ saya menyorotinya, Bang Pendeta Adrian, yang pasti sekaligus menjadi perenungan kan, bagaimana aku sekarang mengisi hari-hariku. Apakah saya termasuk tergolong orang yang malas? Ini semua ya, semua kategori bisa kita katakan dalam pekerjaan apapun. Di rumah, mari kita mulai. Makanya ada orang yang bilang kan, kalau kau ingin mengubah dunia, pertama sekali yang harus kau lakukan apa? Lipat selimutmu. Itu yang dikatakan kan? Artinya jangan langsung kita berandai aku mau ngerjakan ini, aku mau begini, padahal sesuatu yang di depan mata juga belum kita mulai. Dan ini yang ditekankan. Ketika kita sudah melakukan tanggung jawab yang kecil yang Tuhan berikan, maka dia akan memberikan tanggung jawab yang besar. Artinya, kemurahan Allah itu semakin melimpah di tengah-tengah kehidupan kita. Ketika kemurahan itu semakin melimpah, di situlah kita merasakan kebahagiaan yang sudah Tuhan sediakan bagi kita. Jadi tidak terukur kebahagiaan bersama dengan Tuhan itu, Bang. Itu yang boleh saya lihat, Bang. Pendeta Drian. Iya, menarik sekali tadi ya. Saya sampai terkesima tadi dengan kata-kata Bang Pendeta Dedi. Resiko terbesar adalah ketika kita tidak berani mengambil resiko. Wah, ini sebuah quotes yang sangat baik sekali untuk Sobat Masapot. Di tahun baru ini tentu banyak tantangan. Banyak sekali hal yang harus kita siapkan. Tapi dengan berlandaskan dengan firman Tuhan ini, kita seperti diberikan semangat yang baru. Kalaupun diberi tugas, diberi kesempatan, kita harus siap berani mengambil resiko. Lalu yang kedua tadi soal malas. Nah ini juga menarik. Ini juga mencambuk kita juga secara pribadi ya. Bagaimana kita terus meningkatkan diri, terus kita mengembangkan diri. Apa yang baik sudah kita lakukan, jangan kita tunda, jangan kita bermalas-malasan. Nah, saya tambahkan sedikit lagi, Bang Pendeta Dedi, eh, menjadi hamba yang dapat dipercaya berarti soal integritas. Ya, kalau Tuhan tadi mempercayakan, berarti Tuhan sudah melihat kita. Berarti kalau Tuhan sudah percayakan sobat-sobat Masapot, berarti Tuhan sudah tahu bahwa kita itu sebenarnya mampu. Nah sekarang jangan pikirkan dulu soal hasilnya, tapi pikirkan soal loyalitasnya. Loyalkah kita, setiakah kita merespon apa yang Tuhan berikan. Jadi karena ini khotbah disampaikan oleh khususnya misalnya distrik 7 lebih mayoritas disampaikan oleh pimpinan majelis jemaat, ini juga sekaligus menjadi pesan kepada pimpinan majelis jemaat di internal GKPS menjelang masa periode 2025 ini, tentu apa yang sudah dilakukan dalam periode ini menjadi suatu catatan yang baik bahwa setiap PMJ berintegritas di dalam melakukan tugas pelayanan. Jadi sekaligus juga menghantarkan kita di tanggal 1 menuju ke 364 hari yang berikutnya, bagaimana kita kemudian menjadi orang yang berintegritas. Apapun kepercayaan di gereja, di masyarakat, di pekerjaan kita, di keluarga kita, tunjukkanlah bahwa kita orang-orang yang berintegritas. Lalu yang berikutnya yang mau saya tambahkan, Bang Pendeta Dedi, menjadi hamba yang dapat dipercaya itu kan artinya kita harus menunjukkan kesetiaan. Jadi bagaimana kita setia pada perkara kecil,
bagaimana kita melakukan setiap hal-hal yang mungkin itu kita anggap sesuatu yang gampang, sesuatu yang sudah biasa, rutinitas, tapi ternyata Tuhan meminta kesetiaan. Jadi hamba yang dapat dipercaya juga tercermin dari bagaimana kita setia dalam melakukan segala hal. Ya, saya pikir itu sudah menjadi banyak sekali refleksi-refleksi khusus kita di tahun baru, tapi kita akan tutup Bang Pendeta Dedi dengan sedikit memberikan katakanlah satu pengarahan khusus kepada Sobat Masapot karena ini spesial di 1 Januari 2025. Coba Bang Pendeta Dedi boleh menyampaikan sebuah katakanlah ajakan-ajakan semangat yang baru mengawali tahun baru 2025 dengan semangat pengharapan yang baru. Sekaligus closing statement kita. Oke, terima kasih untuk sobat-sobat Masapot yang setia mendengarkan kita. Setelah saya renungkan terus, ternyata kita harus juga, kita sudah sepakat bertanggung jawab atas talenta yang sudah Tuhan berikan. Tapi pada akhirnya, ketika tanggung jawab itu, talenta itu yang diberikan, dan kita tidak pakai, di ayat-ayat berikutnya Tuhan katakan, dan dia berkata, seharusnya saya memberikan ini kepada orang lain. Dan ayat 29 juga dikatakan, maka karena setiap orang yang mempunyai kebenaran akan diberi sehingga ia tetapi siapa yang tidak mempunyai apapun akan diambil dari padanya. Jadi ketika kita tidak bertanggung jawab dengan yang sudah Tuhan berikan, siapa mau disalahkan? Nggak ada. Kalau kita tidak mempertanggungjawabkan, yang kita salahkan juga Tuhan itu. Baru yang berikutnya untuk kita semua, para sobat-sobat Masapot, teman-teman kami sepelayanan juga, apalagi di GKPS kita kan akan memasuki tahun periodisasi. Dalam hal ini kan pasti sudah banyak dong talenta-talenta yang diberikan Tuhan bagi kita. Ada orang yang mampu dalam ahli bidang sekretaris, bidang keuangan, bidang semualah. Dan ini mari kita berikan ini kesempatan bagi kita juga, memberikan hati, memberikan memang talenta itu kita pakai, kita olah pada nantinya ketika Tuhan perlengkapi, maka Tuhan juga yang akan utus kita. Jadi untuk semua sobat-sobat Masapot, jangan takut melangkah di tahun 2025 ini. Tadi dibilang Pendeta Rian mungkin ada banyak tantangan, ya jelas tantangannya. Tapi yang jelas juga adalah bahwa Tuhan bersama-sama dengan orang yang mengendalikan dia. Tuhan berikan, pasti Tuhan perlengkapi. Yang pasti jangan kita malas untuk mengembangkan talenta-talenta yang sudah Tuhan berikan bagi kita. Selamat tahun baru bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Kami kembalikan kepada Bang Adrian. Terima kasih Bang Pendeta Dedi. Demikianlah Sobat Masapot yang bisa kami sampaikan untuk khotbah 1 Januari 2025. Akhir kata kami ucapkan selamat tahun baru untuk semua Sobat Masapot dan semua PMJ lingkup internal GKPS yang akan menyajikan atau menyampaikan khotbah di tanggal 1 Januari bagi Nasyam yang bertugas. Selamat bertugas, tetaplah memberikan yang terbaik sebagai hamba yang dapat dipercaya. Demikian yang bisa kami sampaikan. Sampai jumpa di channel kami, channel Masapot, di tayangan-tayangan kami yang berikutnya. Dua penutup oleh Pendeta Dedi. Silakan Bang Pendeta. Kita berdoa. Ketika kami boleh melangkah di tahun yang baru ini, ya Tuhan Allah kami, Sang Pemilik kehidupan, kami yakin dan percaya ini merupakan suatu kesempatan besar bagi kami seluruh umat-Mu. Maka kami mau Tuhan yang perlengkapi, Tuhan yang utus, Tuhan yang urus, sehingga ketika memasuki tahun yang baru ini, kami boleh mendapatkan hikmat bahkan kekuatan baru untuk melangkah, karena Tuhan yang memantapkan kaki kami untuk menghadapi, melewati setiap hari-hari kami. Bapa, ajar kami untuk terus memakai, bahkan untuk mengembangkan talenta yang Tuhan berikan. Apapun itu yang sudah Tuhan percayakan bagi kami mau pakai ini juga hanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan saja. Untuk seluruh pendengar sobat-sobat Masapot juga ya Tuhan, biarlah dalam tahun ini merupakan tahun berkat, tahun sukacita bagi kami. Terima kasih Bapa, dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sampai jumpa. Terima kasih Bang Pendeta Sampai Dedi jumpa dan sobat-sobat semua Masapot. Sobat Masapot. Tuhan Yesus memberkati.